Sinai, api sangat sulit ditemukan. Mendongaklah ia ke atas, terlihat dari kejauhan lidah api membara menjilat cakrawala. Ketika ia menghampiri, suara berat datang dan memanggilnya, Musa, Musa hambaku, kemarilah. Iya, saya di sini. Oh. Musa hamba, tidak perlu takut. Tempat ini adalah tempat yang kudus. Siapa engkau yang memanggil hamba kemari? Ketahuilah wahai Musa, aku adalah Tuhanmu, Tuhan yang disembah bangsamu dan Tuhan semesta alam. Aku memanggilmu kemari karena ada tugas penting yang harus engkau laksanakan wahai hamba. Tugas apa itu ya Tuhan? Ketahuilah, bangsamu Bani Israel telah mengalami perbudakan selama bertahun-tahun di tanah Mesir. Aku menghendaki engkau untuk membebaskan mereka dan membawa mereka ke tanah yang terjanji. Apakah engkau sanggup, wahai Musa? Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, serta hapuslah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanmu. Serta hapuslah kesalahan salah seorang dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Kuatkanlah aku dengan keberadaannya, agar kami terus mengingat dan memuji serta mensucikan namamu. Sungguh telah melihat keadaan kami. Telah kuperkenankan keinginanmu wahai Musa. Pergilah kau dan kakakmu kepada Fir'aun dan bicaralah kepadanya dengan lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Ya Tuhan, ketika nantinya bangsaku menanyai namamu, siapakah engkau ya Tuhan? Aku adalah aku.
Baiklah Tuan Raja, kau sudah melihat kekuasaan Tuhan kami. Sekarang lepaskan bangsa kami. Hei antek-antek Bani Israel, Musa dan Harun, jangan harap aku akan melepaskan satupun dari bangsa kalian. Kalian semua akan tetap menjadi budak di negeri Mesir untuk selama-lamanya. Mana aku kan GTI kita. Enggak aku tampil engko. Nyanyi. Keras hati beringas sang Raja Mesir, membuat murka sang pencipta. 10 kutukan telah diturunkan di negeri Mesir, namun penduduknya tidak juga bertaubat. Akhirnya Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk melakukan keluaran dari negeri Mesir. Pada malam hari ketika seluruh bangsa Mesir terlelap, derap langkah bangsanya seperti tanpa suara. Pagi harinya ketika Fir'aun menyadari Bani Israel sudah lenyap, segeralah ia mengutus ribuan prajurit untuk mengejar dan menangkap mereka. Pada sisi lain Bani Israel telah sampai di sebuah tepi laut yang sangat ganas, tak lain tak bukan Laut Merah. Musa, kami lapar, kami haus. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, kau ingin membunuh kami di padang belantara seperti ini? Musa, lihat, pasukan Fir'aun sudah dekat. Sepertinya kita benar-benar akan tersusul. Musa, apa kau bisa mendengarku? Ya, hamba mendengarku dengan jelas ya Tuhan. Apakah kau percaya kepadaku? Dengan sepenuh hati hamba percaya. Pukul tongkatmu dengan laut, pukul laut itu dengan tongkatmu, Musa. Kakang Harun, dahulu Fir'aun itu dia adalah saudaraku yang mengayomiku selama berada di tanah Mesir. Apakah ini balasan yang pantas untuknya, Kakang Harun? Musa, ketahuilah, ini semua adalah rancangan Tuhan. Tuhan pasti punya maksud di balik semua ini. Lagi pula, jika kau tidak menutup laut itu, maka Fir'aun akan menangkap dan membunuh kita semua. Ini semua kita lakukan demi kemaslahatan bangsa kita, Yai, demi kebebasan. Jadi tolong, jangan berpikir lagi. Tutup laut itu sekarang juga, Yai.
Sang pengentas Musa bin Amram.